Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti dari kelas manajemen Sabtu Siang Universitas Dian Nusantara. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas besar pengantar ekonomi mikro. Saya ingin mempresentasikan tentang materi struktur pasar monopoli. Definisi pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Terdapat ciri-ciri pasar monopoli yaitu: 1. Dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan. 2. Produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. 3. Perusahaan baru sulit memasuki industri. 4. Perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli: 1. Memiliki sumbernya yang unik. 2. Mendapatkan hak monopoli dari A. Hak paten atau hak cipta. B. Hak usaha eksklusif. 3. Perusahaan menikmati skala ekonomis. Maksimasi keuntungan. A. Pendekatan total atau total approach dicapai jika selisih penjualan total (TR) dengan biaya total (TC) memiliki nilai positif terbesar. B. Pendekatan marginal atau marginal approach dicapai jika MR sama dengan MC atau MR dikurang MC menghasilkan angka positif minimum dan MC sedang meningkat. Keuntungan maksimum. 1. Pendekatan total dicapai pada tingkat penjualan 4 unit dengan laba Rp2.300. 3. Pendekatan marginal dicapai pada tingkat penjualan 4 unit karena selisih MR dan MC sebesar Rp300. Kurva MC bukanlah kurva penawaran. Dalam perusahaan monopoli atau perusahaan pasar lainnya, kurva permintaan bergerak menurut ke kanan bawah kurva penawaran. Tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang di antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Monopoli alamiah dan pengendalian harga. Monopoli alamiah adalah perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli karena skala usaha ekonomis pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Campur tangan pemerintahan kegiatan monopoli alamiah supaya monopolis bersedia menjual dalam jumlah yang banyak dan harga yang relatif rendah atau mengakibatkan keuntungan mengecil atau bahkan nol. Pemerintah biasanya memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut. Perbandingan umum pasar persaingan sempurna dengan monopoli jika struktur biayanya sama. 1. PP sempurna lebih efisien dan P sama dengan MC. Dalam monopoli, P lebih besar dari MC. 2. Harga di pasar monopoli lebih tinggi daripada di pasar persaingan sempurna. 3. Output pada persaingan sempurna lebih banyak daripada pasar monopoli. 4. Biaya per unit monopoli lebih tinggi daripada persaingan sempurna. 3. Aspek penilaian atas monopoli. 1. Efisiensi penggunaan sumber daya. 2. Perangsang pengembangan teknologi dan inovasi. 3. Distribusi pendapat. Efisiensi monopoli dibandingkan persaingan sempurna. 1. Monopolis lebih tidak efisien jika di kedua pasar tersebut kurva biayanya sama. Monopoli menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Monopolis yang memperoleh keuntungan melebihi normal cenderung lebih menguasai pendapatan dan para pekerja tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Kesimpulannya, monopoli dapat memiliki keuntungan seperti kemampuan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan karena keuntungan yang lebih besar. Namun, kekurangannya seperti harga yang tinggi dan kurangnya pilihan bagi konsumen seringkali memerlukan intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.